Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi yang teraktual dan menarik. Bersama saya Rahmawati, inilah selengkapnya. Pemirsa, online shop menggemparkan pedagang pasar tradisional. Akibat online shop hadir, pasar tradisional menyebabkan dilanda sepi pembeli. Salah satu pedagang pasar tradisional terancam tutup. Baiklah pemirsa, kami akan lihat langsung bagaimana tanggapan salah satu pedagang pasar bersama rekan saya Rahel Amanda. Baik Kak Rahma dan pemirsa, pada saat ini saya sedang berada di pasar tradisional, yaitu tepatnya Pasar Sukamandi yang berada di Kecamatan Ciasem. Oke, nah saat ini saya sudah berada di salah satu toko pakaian. Oke Ibu, pertanyaan pertama Bu, sekarang ini kan banyak banget ya Bu toko-toko online kayak di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Nah kira-kira apa sih Bu nih pengaruh online shop itu terhadap Ibu gitu yang berjualan pakaian di pasar tradisional? Ada nggak Bu pengaruhnya? Ada banget Neng. Pokoknya semenjak ada online shop ya kayak di TikTok, itu yang berpengaruh banget itu biasanya dari TikTok. Itu sangat pengaruh banget, jadi ke pasarnya juga ya pengaruh, nggak ada yang belanja. Apalagi saya sampai sekarang aja belum kelar di sini karena nggak ada yang beli gitu. Iya Ibu. Nah karena kan di pasar ini udah sepi gitu ya Ibu, kira-kira selain di pasar gitu ada nggak tempat Ibu berjualan lain gitu, di mana kira-kira Ibu kalau ada? Oh, kalau saya sih di rumah ada di Jalan Ampera, itu toko Parabot. Cuman ya kalau sama aja sih sebenarnya, cuman kalau untuk ke baju itu pengaruh banget itu. Kalau yang Ibu rasain sekarang itu pengaruh banget memang. Cuman kalau di pasar kan saya toko Parabot ya masih ada lah gitu. Oke, iya. Jadi lebih baik gitu ya Bu kalau yang di Ampera mah. Ya agak mendingan. Iya, mendingan. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan ketiga nih Ibu, kan udah susah banget nih ya Bu, terutama anak muda yang udah main HP-nya tahu banget gitu ya Bu, online-nya check out terus. Iya. Nah, kalau gitu kira-kira berarti Ibu sekarang target pasarnya tuh siapa sih Bu yang paling memungkinkan? Ya paling kayak ibu-ibu ya, ibu-ibu atau yang udah lumayan agak tua yang nggak bisa main HP gitu, yang nggak ngerti HP, itu biasanya ke pasar gitu. Biasanya. Iya, Dan kalau buat anak muda sekarang udah jarang ke pasar, kecuali mepet-mepet banget gitu. Iya, oke. Nah, kalau ini Bu, Ibu sejak kapan sih udah berjualan di sini? Berapa lama Ibu kira-kira? Oh, Ibu udah lama, udah ada 20 tahunan. 20 tahun, lama banget ya Bu. Iya, dampaknya baru sekarang. Baru setelah COVID ya Bu kayaknya. Iya, tapi kalau selama COVID itu masih mending, suasananya masih ramai. Tapi kalau udah setelah COVID ya kayak gini, karena TikTok Shopnya dibuka lagi. Iya bener sih Ibu. Nah kalau menurut Ibu nih, kira-kira kenapa sih Ibu pasar tradisional itu bisa kalah sama online shop gitu Bu? Karena kalau di online shop itu orang jualnya langsung dari pabrik biasanya, jadi lebih murah dari pasar. Sedangkan kami kan belanjanya ke agen. Kalau yang online shop biasanya langsung ke gudang, makanya harganya lebih murah. Iya, dari harga sih ya Bu. Iya, pasti. Oke Ibu. Nah, kalau ini Bu, kan omsetnya Ibu menurun mungkin ya Bu. Nah, bagaimana sih Ibu kira-kira cara mengatasi hal itu gitu Bu? Ya sebenarnya mah kalau untuk mengatasi mah udah susah banget ya. Cuman Ibu untuk mengurangi risiko besarnya itu ya nggak pakai karyawan gitu aja. Jadi sendiri aja, buka sendiri, apa-apa sendiri gitu. Biasanya kan Ibu sama karyawan, berhubung pemasukannya berkurang, jadi ya Ibu juga nggak pakai karyawan gitu. Oh oke, begitu ya Ibu Siti. Nah jadi begitu teman-teman dan pemirsa, dampak dari online shop ini terhadap pedagang di pasar tradisional. Terima kasih banyak Ibu Siti. Nah begitu pemirsa, jadi pengaruh online shop terhadap salah satu pedagang di pasar tradisional itu menurunnya omset, dan juga mungkin beberapa dari pedagang mengatasinya dengan mengurangi karyawan ataupun tanpa karyawan.
Begitu Kak Rahma, saya kembalikan lagi ke Kak Rahma. Baik, terima kasih Rahel. Pasar tradisional terancam tutup. Berbeda dengan online shop yang mendapatkan untung dan peminat pembeli yang banyak. Baiklah pemirsa, kami akan melihat langsung bagaimana tanggapan salah satu konsumen dari online shop. Bersama rekan saya Rahel. Oke pemirsa, sekarang kita akan mencari tanggapan dari anak muda karena yang biasanya belanja di online shop itu anak muda. Nah, mari sekarang kita cari tanggapan dari anak muda mengenai berbelanja di online shop. Oke, kakak namanya siapa? Farah. Oke, Kak Farah. Saya boleh tahu nggak nih Kak, kenapa sih atau apa gitu keuntungan berbelanja di online shop itu menurut Kakak? Lebih murah ya harganya pasti, terus lebih simpel juga, nggak harus jalan jauh gitu kan, jadi tinggal ketik-ketik gitu kan, jadi nyarinya gampang juga kan, dan lebih banyak juga. Oke, nah untuk waktunya gitu ada nggak sih Kak waktu-waktu tertentu kapan gitu yang buat belanja di online shop itu? Ya, kalau tanggal kembar. Nah, kenapa sih Kak anak muda kayak kakak ini lebih milih di online shop ketimbang di pasar tradisional? Ya karena harganya lebih murah, Harganya lebih enak juga kan. Nah, gimana pandangan kakak terhadap kayak Shopee gitu, Tokopedia dan lain sebagainya itu? Apakah bagus gitu, perlu ditingkatin lagi atau gimana nih Kak? Bagus kok, udah bagus. Bagus. Di mana biasanya paling sering kakak belanjanya gitu? Platform mana nih kira-kira? Shopee. Iya. Kenapa tuh Kak kalau boleh tahu? Soalnya voucher, banyak vouchernya. Banyak diskonnya ya Iya. Kak. Oke. Nah, ada nggak nih siapa gitu Kak toko atau orang yang biasanya jadi langganan Kakak? Ada di toko Emina Shopping Mall. Oke, gitu ya Kak. Oke, terima kasih Kak. sama-sama. Iya, nah itu teman-teman. Oke Kak Rahma, itulah pandangan dari salah satu anak muda gitu ya yang sering berbelanja di online shop. Sekian berita untuk pagi hari ini. Saya Rahmawati mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.